tidak dalam artian benturan atau konflik, tapi mungkin lagi pendekatannya lebih akomodatif ya. Itu baik dari apa namanya itu pengurus lama dengan orang-orang seperti Pak Soeharto ya, kebetulan menjadi wakil ketua umum tapi dalam artian agak mbalelo ya. Mungkin beliau akan lebih akomodatif ya, permainannya lebih smooth ya, lebih licin lah. Di Golkar juga demikian ya, karena mereka melihat bahwa kalau dipaksakan mungkin 7 Oktober atau 1 Oktober ini ada Munas, kalau dia hitung-hitung kelihatannya masih kalah nih, oke, nanti bulan April 2015 deh Munas kan, tapi bukan mustahil gerakan-gerakan di bawah tanah tetap jalan ya. Saya beri contoh misalnya, apakah kemudian tidak ada misalnya upaya-upaya pendekatan terhadap Pak JK misalnya kan, untuk kemudian bisa mengakomodasi tokoh-tokoh atau orang-orang Golkar ya, untuk kemudian bisa masuk ke kabinet dalam artian individu. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, sekarang tidak mungkin misalnya Pak Soeharto kalau nanti masuk kabinet dia tetap menjadi ketua umum ketiga. Kenapa demikian? Karena Jokowi sudah memberikan satu prinsip ya, orang partai yang masuk ke dalam kabinet itu harus benar-benar menjadi profesional murni, dia harus meninggalkan jabatan-jabatan penting di partai. Karena beliau misalnya menjadi wakil ketua umum, mau tidak mau beliau juga harus meninggalkan jabatan wakil ketua umum, tapi kemudian full di dalam kabinet. Jadi hal itu bukan mustahil akan terjadi, dan karena itu ya mungkin sampai 1 Oktober koalisi tidak akan berubah secara drastis, tapi setelah 20 Oktober itu mungkin akan terjadi realiansi politik baru, tergantung pada nanti bagaimana penyusunan kabinet ya. Walaupun memang kabinet dinyatakan itu tanpa syarat ya, tapi bagaimana perhitungan mengenai apa itu pencarian dukungan baru itu akan menjadi juga perhitungan politik dalam menyusun kabinet. Jadi ini lebih ke gerakan bawah tanah seperti itu. Saya ya, dan mungkin ada upaya penyadaran politik ya, penyadaran politik kepada tokoh-tokoh politik ya. Kenapa demikian? Sebab kalau misalnya teman-teman di P3, Partai Golkar atau di Partai Demokrat misalnya tetap kekeh seperti sekarang, masih teman-teman di dalam partai-partai itu ingat loh, kita ini masih akan tahun 2019 loh. Kemudian budaya politik Anda seperti itu akan dinilai oleh rakyat bahwa itu budaya politik Anda rendah banget, sementara rakyat makin sudah tinggi ya. Partisipasi politik itu cuma dalam artian memilih, pengawasan, penghitungan. Anda lihat ya, ada anak Indonesia tinggal di Singapura, ahli dalam bidang IT, membantu bagaimana menjaga, menyelamatkan suara. Itu bukan main partisipasi politik. Tadi menarik soal agenda politik ya. Kalau kita lihat sepertinya koalisi Merah Putih fokus pada 2019. Nah, sebenarnya ada agenda yang terdekat kita akan punya. Tahun 2015 ada lebih dari 200 daerah yang akan pilkada. Masyarakat pemilih ini kan memonitor terus ya, bagaimana perilaku partainya, bagaimana perilaku elitnya. Ini kan kita punya catatan. Kalau 2019 kita masih panjang, tapi di depan mata publik masih ingat, ternyata partai ini tidak siap menang, tidak siap kalah. Ini ganggu terus nih, nggak bisa pemimpinnya bekerja. Bagaimana kalau dia ya saya? Sosial masyarakat kita juga terhadap dunia perpolitikan ini sudah berubah ya. Tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi elit-elit politik ini menganggap masyarakat mudah lupa karena track record sekali, dan tidak bisa juga menganggap bahwa masyarakat dan pemilih kita diam selama proses misalnya bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Iklim keterbukaan politik didukung dengan media yang kritis dan juga akses yang diberikan oleh penyelenggara membuat pemilih kemudian lebih terlibat dan lebih masuk di dalam mengambil keputusan. Nah, saya kira kan sepertinya sekarang kita fokus di parlemen DPR RI ya, padahal agenda-agenda lokal juga akan masuk. Nah, ini nampaknya tidak difikirkan bahwa masyarakat kita akan punya agenda lokal. Dan jangan salah, di tengah misalnya kepercayaan publik yang kalau kita lihat dari survei terhadap parpol dan elit semakin menurun, mestinya jangan ditambah begitu. Kita sekarang punya harapan baru, masyarakat yang semakin percaya bahwa politik adalah solusi terhadap persoalan-persoalan bangsa. Ketika ini ditampilkan dengan citra elit yang kemudian lebih menunjukkan ketidaklegowoan politik, kan kasihan gitu ya pemilih yang sudah optimal gitu. Bukan tahun depan aja, yang paling dekat itu DKI. Iya, betul. Karena besok atau lusa Jokowi pasti mundur dari jabatan gubernur. Benar. Dan karena itu posisi Ahok ini di ujung tanduk.
ya. Kenapa demikian? Karena ada tahu ada gerakan-gerakan ya dari teman-teman Partai Islam ya, saya nggak tahu posisi ketiga ya, untuk kemudian mendelegitimasi Ahok ya. Padahal kita tahu Ahok itu juga bagian orang yang terpilih melalui pemilihan umum. Ya. Dan ini nanti kita lihat bagaimana partai-partai koalisi merah putih itu menyikapi posisi Ahok itu. Kalau kemudian ternyata dia diserang terus, bukan mustahil citra dari partai itu akan buruk. Pak Suarso, tanggapan Anda sendiri bagaimana melihat sebenarnya masih banyak hal yang harus dipikirkan, bukan hanya 2019 juga. Apakah ini sebenarnya juga disadari oleh partai menjadi anggota dari koalisi merah putih? Saya kira ini membuka kesempatan pada semua partai politik untuk berbenah gitu, untuk kemudian berhitung kembali gitu. Jadi tadi awalnya kan senantiasa gagasan ide itu hanya muncul dari elit politik dan tidak ada resiprokal dari masyarakat. Tapi sekarang karena budaya politik masyarakat itu lagi naik dengan baik, ini harus dikelola juga dengan baik, di-maintain dengan baik. Kalau tidak kita. Tapi apakah semua partai bersikap sama atau memang saat ini ada yang mulai ya melipir-lipir ke kubu yang satu? Ya, mesti. Jadi begini, menurut saya kalau memang koalisi merah putih merasa lebih cocok jadi penyeimbang misalnya, maka itu akan menjadi sejarah baru buat Indonesia, sebagaimana juga presidensial di Amerika Serikat. Dan rakyat di sana juga sudah cerdas. Kalau republik yang di kekuasaan gitu, di eksekutif, pasti yang memenangi kongresnya itu adalah Demokrat, sehingga kemudian check and balance-nya jalan. Tapi problemnya di kita ini kan multi partai gitu. Nah, dan apakah posisi itu posisi yang ikhlas tulus dalam rangka mengawal itu, tetapi tidak ada hidden agenda untuk mengganggu ya bedanya. Dan itu kan akan mengancam kita punya dinamika ketahanan ketahanan nasional kita. Baik, Pak, tapi ada rencana untuk menjadi oposisi tidak sih sebenarnya? Selanjutnya, kita tahan dulu. Oke, pemirsa, kami akan menantikan jawaban dari Pak Suarso untuk menjadi segmen kita selanjutnya.